Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan inilah segmen khusus panggilan ke Baitullah dalam Newsline. ISQ Tours mempersiapkan secara khusus tim medis yang akan mendampingi 817 jemaah. Tim terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum guna memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Dan berikut jurnalis Metro TV Arbida Donosomito dan Haris Ramadhani melaporkan untuk Anda bersama dengan Ketua Tim Medis ISQ Tours, Dr. Sadi Haryono, yang menceritakan apa saja persiapan yang sudah dilakukan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, hari ini saya akan berbincang dengan Ketua Tim Medis ISQ Tours sekaligus Komisaris Utama Rumah Sakit Prima Husada Group yang akan siap mengawal dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi ratusan jemaah khusus ISQ Tours. Langsung saja ya, kita akan langsung berbincang dengan Dr. Sadi Haryono. Dokter. Pagi. Ya. Hari ini bersepeda, setiap hari juga bersepeda ya dokter setiap hari, ya? Kami setiap hari diupayakan bersepeda dari rumah start jam 5 ke Batu, pulang kemudian beraktivitas. Berarti sudah berapa lama dok ini bersepeda kalau boleh tahu? Ya lebih kurang 10 tahun ya, 10 tahun. Kalau manfaat dari bersepeda ini sejauh ini apa dok? Manfaatnya luar biasa, jadi hampir semua keluhan yang ada di badan saya, khususnya sinusitis, kemudian sakit, sering kena demam, kena flu kalau kena hujan, kemudian sakit pinggang, itu hilang semua. Wow. Dan boleh dikatakan saya ngomong untuk menyelesaikan kesehatan sebetulnya dengan cukup bersepeda bisa teratasi ya, semua. Alhamdulillah. Wah, saya berarti harus coba karena saya masih muda tapi sudah jompo dokter. Nah, itu, harus dipaksa ya. Iya. Nah, olahraga itu kebutuhan. Betul sekali. Nah dokter, ini saya juga ingin bertanya lebih jauh karena penasaran banget. Saya akan tanyain nanti karena dokter akan istirahat dulu ya dok ya, sama ganti baju. Saya ganti baju dulu ya. Oke, terima dokter. kasih. Ya. Nah pemirsa, saya sudah bersama kembali dengan Dr. Sadi Haryono. Ini sudah ganti baju dengan baju dinas ya dokter ya, nanti yang akan dipakai di Tim Medis ISQ Tours di Tanah Suci. Baik, dokter menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana sejauh ini persiapan dari Tim Medis ISQ Tours, dokter? Jadi begini, di Haji ISQ Tours itu ONH Plus ya. Jadi setelah jamaah mendapat kepastian keberangkatan, dan tahun ini alhamdulillah kita 800 lebih ya. Kami membawa 12 tim dokter spesialis. Kita bagi ada 3 tahapan. Tahapan awal yaitu namanya MCU, tes kesehatan. Kemudian dari situ kita bisa mengklasifikasikan pasien-pasien atau jamaah-jamaah yang berisiko tinggi. Nah, di situ kita pilah-pilah sehingga kita berikan treatment khusus. Kemudian bagaimana komposisi dari tim medis ISQ Tours, dokter? Komposisinya ini ada dokter kandungan, ada dokter penyakit dalamnya 2, ada dokter jantung, ada dokter bedah, ada dokter anestesi, dan ada dokter umum. Nah dokter, ini kan tahun ketiga dokter menjadi tim medis dari ISQ Tours dan tahun ini menjadi ketua tim begitu ya. Bagaimana dokter? Jadi untuk kesiapan haji sebetulnya tidak bisa mendadak. Kita harus minimal 6 bulan persiapan. Karena masalah yang dihadapi ibadah haji itu fisik ya. Jadi kita menyiapkan fisik yang harus prima. Karena kalau jamaah itu tidak bisa mobilitas sendiri, itu kalau menggunakan penyewa pendorong itu cukup mahal. Ya. Itu kalau satu paket itu kalau di total hampir 15 juta atau 4.500 rial itu kalau kurs sekarang 17.000 hampir 16 juta. Karena apa? Orang yang bisa masuk ke Arafah harus orang yang punya izin khusus atau nusuk. Jadi tidak bisa kita bawa pendorong dari Indonesia atau orang-orang Indonesia yang bekerja, tidak bisa. Jadi khusus orang Arab yang mendapat izin menjadi petugas haji di sana. Sejauh ini dari pengalaman yang sudah dokter lakukan selama mengawal kesehatan dari ratusan jemaah haji yang ada di sana, tantangan apa sih dokter yang biasa dihadapi oleh para jemaah? Iya, memang haji itu sekali lagi perlu banyak jalan. Maka saya punya ide, ini kebetulan tim kami dari Prima Husada itu
pengen membuat jamaah itu fit, namanya haji fit. Haji Fit. Nah, nanti bagaimana orang yang tidak bisa jalan bisa menjadi berjalan sebelum berangkat haji, atau yang bisa berjalan tetapi masih lemah, bagaimana supaya kuat? Bukan karena umur ya. Iya. Masih umur 30, 40 banyak yang tidak kuat jalan. Ini problem bagi kita, sehingga dia tidak bisa menikmati ibadah yang cukup mahal. WNA Plus itu mahal. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadopsi ide-ide kita menjadi haji fit itu menjadi pilihan. Betul. Saya juga ingin tanya apa saja sih yang akhirnya harus diantisipasi maupun juga dilakukan oleh para jamaah ketika nanti di sana. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita langsung ngobrol di ruangan dokter, boleh? Siap. Oke, boleh ya, Dok ya? Ke lantai 2 ya. Ya, siap. Mari Mbak Wida, kita masuk di ruangan saya. Siap, dokter. Melanjutkan pertanyaan tadi terkait dengan apa sih biasanya yang dilakukan dan juga diantisipasi para jamaah ketika di sana ini apa saja, Pak? Jadi jamaah itu rata-rata, apalagi yang belum pernah ke sana, itu membayangkan sesuatu yang seperti hutan belantara, gelap gulita, sehingga banyak stres dan panik. Padahal banyak jamaah juga orang yang sudah sering bepergian ke luar negeri, tapi untuk haji ini memang kekhususan ya. Kalau dia tidak ditenangkan, nah, alhamdulillah di ESG itu ada timnya itu ada 3, ada tour leadernya, ada ustadz dan ustadzah yang pembimbing rohaninya, ada tim medis yang membimbing tentang kesehatannya. Bagaimana kondisi kesehatan jamaah secara dipotret secara keseluruhan. Dari situ kita siapkan, mudah-mudahan di akhir pemberangkatan nanti semua jamaah siap untuk berangkat. Yang terakhir adalah apa pesan dari Bapak untuk para jamaah haji yang akan menuju ke Tanah Suci, khususnya jamaah haji dari SQ Tours? Himbauan saya khusus untuk jamaah SQ Tours, berangkat dengan senang hati, yakin tim kami akan mendampingi dan bisa membantu semuanya. Mudah-mudahan pulang menjadi haji yang mabrur, begitu harapan kami. Amin. Dan harapannya Pak untuk tim medis dari SQ Tours apa? Tim medis saya kira pertama harus menyiapkan masing-masing kloter, karena ini kita pecah menjadi 4 kloter, kloter awal, kloter tengah, dan kloter akhir. Nah, kemudian dibagi menjadi 3 wilayah, wilayah Madinah, wilayah Mekah, wilayah di hotel transit. Nah, itu nanti akan saling komunikasi sehingga jika terjadi sesuatu yang perlu tim, maka kita akan terbentuk tim yang solid di sana. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya, sukses selalu. Terima kasih banyak untuk juga untuk Metro TV, semoga lancar ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.